Bismillahirrahmanirrahim. Masih menerangkan tentang menjaga mata dan lisan. Makalah beliau yang ketiga, langsung saja al-murudu bi kalaminya. Aku berwasiat kepadamu, diamlah dan ingatlah, sesungguhnya pandangan mata yang berdasarkan syahwat bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan dari maksiat seperti halnya fitnah. Pandangan yang menghalangi datangnya petunjuk bisa menjerumuskan dalam kemaksiatan dan rusaknya pandangan. Bahkan telah banyak manusia yang mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Banyak manusia yang mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar. Banyak manusia mempunyai hati tapi tidak bisa memahami. Mereka itulah seperti hewan, bahkan lebih sesat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, saya bacakan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf 179. Ketahuilah, apabila kamu memandang dengan haknya, maka akan kamu temukan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mata hatimu, dan kamu akan mengetahui hakikatnya pandangan mata, baik zahir maupun batin, basor dan basirah. Oleh karenanya, jagalah pandanganmu dari gemerlapnya dunia yang penuh dengan tipu daya, dan pandanglah dunia dengan pandangan yang fana. Jangan sampai memandangnya dengan pandangan yang bako. Sucikanlah dirimu dengan air mata penyesalan karena lemahnya ibadah dan banyaknya dosa. Maka nampaklah cahaya petunjuk kemakrifatan yang menuntun menuju kebenaran yang hakiki. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Artinya, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Quran surat Qaf ayat 8. Wahai saudaraku, untuk mencapai derajat kasyaf tidaklah bisa diukur dengan waktu atau kapan dan di mana. Akan tetapi hal tersebut bisa diraih dengan 3 hal, yaitu riyadhah. Riyadhah itu latihan, kemudian sabar dan istiqomah. Jadi 3 hal yang bisa meraih titik puncak, yaitu riyadhah. Jadi latihan terus menerus, kemudian sabar dan istiqomah, 3 hal. Bila semua bisa terlewati dengan syarat di atas, maka engkau akan bisa menuju jalannya. Nah, itu. Kemudian ada hadis riwayat dari Ahmad, sesungguhnya hati itu diantara 2 jari,
dari beberapa jarinya Ar-Rahman yang membalikkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bila kalbu kita bersih dari beberapa kotoran dan penyakitnya, maka tidak menutup kemungkinan hal itu terwujud. Artinya itu juga kalau kita bersih kalbunya dari kotoran dan penyakit hati, ya, penyakit hati. Lanjut ke makalah yang berikutnya. Al-muradu bikalaminya, barang siapa yang meninggalkan kesenangan dunia dan menghindari hawa nafsu dengan mengosongkan hatinya dari tipu daya dunia, maka padamlah api syahwat yang berpaling dari yang hak dan nampaklah tercelanya dunia dari pandangannya. Perlu kita pahami dan kita kaji untuk mengambil pelajaran dari hidup dunia, lebih-lebih di zaman now ini, ya, di zaman sekarang banyak manusia yang terbuai dengan gemerlapnya dunia, nih adit, sehingga lupa dengan tujuan hidupnya. Ini numpuk banyak, ya. Mengapa kita diciptakan, untuk apa kita hidup? Nah, ini lupa karena memang kita sering terbuai oleh hawa nafsu dunia, gemerlapnya dunia, pengen ini, pengen itu. Jadi kadang-kadang kita sering lupa untuk apa kita hidup, untuk apa kita diciptakan. Itu pertanyaan dasar, ya, pertanyaan dasar. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Bila kita pahami betul-betul ayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa ibadah itu ada dua macam, yaitu ibadah dari hakullah dan hakun nas. Akan tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah hakullah yang hubungannya dengan ukhrawi. Tapi banyak sekali orang yang tidak mengetahui ayat-ayat di atas. Nah, bila tinjau dari segi zahirnya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan makhluknya hanya untuk menyembah saja. Padahal ibadah sendiri tidak cukup hanya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Tapi yang lebih penting dari seluruh ibadah adalah bagaimana seluruh anggota badan kita bisa terbawa menuju ibadah yang sifatnya ukhrawi, seperti halnya mata dan lisan maupun yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, basaira linnasi wa huda wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Nah, ini kira-kira ibadah itu ada dua, ya, hakullah dan hakun nas. Jadi kayak seperti kerja, yaitu ibadah juga, itu hubungannya dengan manusia. Nah, sekali lagi yang penting adalah baik ibadah hakun nas itu, semoga mudah-mudahan saja anggota badan kita ini terbawa menuju ibadah yang tadi, yang hakullah, yang sifatnya adalah hakullah. Mudah-mudahan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.